Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah pagi ini, siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Bersama kami hari ini beliau narasumber yang kedua dari program podcast pendidikan SMA Islam Al-Kamal Sarang. Di hadapan saya beliau Bapak Didi Saifuddin Zuhri, sarjana hukum, sarjana komputer. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana Pak kabar keluarga Pak? Alhamdulillah keluarga semua sehat-sehat saya, Pak. Alhamdulillah. Pak Didi, jenengan ini adalah salah satu wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Ya. Untuk tahun ajaran ini. Iya, iya. Betul. Jadi beliau ini adalah salah satu wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA Islam Al-Kamal Sarang untuk tahun ini. Tentu hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum di sekolah ini beliau yang menangani. Kok bisa jenengan itu punya titel sarjana hukum dan sarjana komputer, Pak? Oh, gimana Pak caranya, Pak? Ceritanya lumayan panjang, Pak. Gimana? Oke. Kalau sarjana hukum saya terima gelar itu di tahun 2004. 2004 ya? 2004 menerima gelar sarjana hukum. Iya. Dari Unisma Malang ya. Unisma, oke. Kalau yang sarjana komputer dari Semarang tahun 2016 di Stimek Himsa Semarang. Stimek Himsa Semarang. Iya. Ini kalau kita lihat Pak, jadi dari sarjana hukum kemudian ke sarjana komputer ini kok bisa ini? Apa yang menyebabkan kira-kira? Itu dulu memang kalau ada program dari pemerintah, dari guru-guru yang punya profesi sertifikasi pendidik harus linier dengan mapel yang diajarkan. Maka saya juga mengikuti tahapan dari pemerintah itu, maka saya mengikuti program itu supaya antara mapelnya saya ampuh dengan ijazah yang saya punya. Akhirnya saya mengikuti program transfer di S1 komputer itu. Jadi dulu itu kurikulum SMA ada mata pelajaran komputer. Iya. Dan pada saat itu panjenengan masih sarjana hukum atau iya, sarjana hukum mengajar komputer. Sebagai syarat untuk tetap bisa sertifikasi guru, jenengan harus linier, mengambil studi sarjana komputer. Kemudian Pak, tahun ajaran ini apakah masih ada pelajaran komputer di SMA? Kalau di SMA Al-Kamal sampai hari ini belum diperkenankan. Kalau di SMA tertentu ada Pak mata pelajaran baru namanya informatika. Iya, itu menggantikan mata pelajaran komputer yang dulu namanya TIK. Itu pun di SMP sudah mulai diberikan untuk sekolah-sekolah tertentu saja informatika itu. Berarti jenengan ini termasuk korban regulasi Pak? Ya, betul sekali itu. Jadi ketika itu jenengan dari sarjana hukum berupaya untuk kuliah lagi sarjana komputer karena ngajar komputer di SMA. Sekarang Anda udah lulus malah nggak ada mata pelajaran komputer gitu. Ya itu simalakama itu korban kebijakan dari pemerintah. Ya. Tapi untuk sertifikasinya tetap. Untuk sertifikasi di mapel TIK itu banyak pilihan untuk yang linear, termasuk saya ambil di mata prakarya dan kewirausahaan itu termasuk linear di bidang TIK. Dan mapel-mapelnya pun yang bisa linear ke mapel prakarya itu Pak. Termasuk eksak, ekonomi itu linear di mata pelajaran PKW gitu. Oh, jadi dalam rangka mencukupi syarat untuk sertifikasi guru saat ini karena pelajaran komputer itu tidak ada di SMA Islam Al-Kamal, maka jenengan mengampu mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Bisa mengcover kebutuhan jam pelajaran ya? Alhamdulillah bisa untuk saat ini. Alhamdulillah. Jadi ini memang menjadi sebuah hal yang dilema gitu. Ketika kita mengikuti kebijakan pemerintah terkait dengan linearitas, memang dulu ini menjadi perbincangan yang hangat di masyarakat di pendidikan khususnya. Bagaimana guru-guru ini memang wajib untuk linear dalam rangka untuk sertifikasi guru. Dari sarjana hukum beliau ini jadi sarjana hukum dulu ngampu mata pelajaran komputer. Sejarahnya dulu jenengan juga awalnya SMA ini berdiri, jenengan juga itu Pak melatih les komputer di sini. Tahun berapa Pak? Tahun 2000 saya sudah membuka les komputer. Tahun 2000 itu SMA Al-Kamal belum didirikan kalau saya salah itu.
di Yayasan Al-Kamal ini memiliki lembaga namanya LP2 SDM gitu. Saya bagian lembaga pendidikan komputer. Nah, di situ saya mengajarkan beberapa program komputer, di antaranya yang jadul-jadul ya. Ada DOS, ada WordStar, ada Lotus. Itu pun anak-anak sekarang pun, guru-guru sekarang belum pernah mengalami mata pelajaran teknik komputer itu. Yang dia paling hanya sudah mengenal di Windows itu aja. Iya. Kalau itu masih pakai disket untuk program aplikasinya. Iya, kotak itu. Iya, itu dulu saya masih belajar situ. Untuk mendalami ilmu komputer saya ikut les, termasuk dulu di LPK Mugen Rembang saya. Ngelaju dari Sarang Rembang naik angkutan itu dulu. Berarti jenengan sebelum kiprah di SMA Islam Al-Kamal sebagai guru komputer dulu, sebelum Yayasan Al-Kamal ini berdiri, ada lembaga LP2 SDM. Di situ salah satu unit kegiatannya adalah pelatihan atau kursus komputer. Lembaga kursus komputer. Banyak Pak pesertanya? Ya alhamdulillah sekitar ada 10-15 satu minggunya. Kan berganti jadwalnya. Marketnya siswa apa masyarakat umum Pak? Alhamdulillah dulu masyarakat umum ada, santri pondok pesantren ada, anak-anak sekolah juga ada, termasuk perangkat desa dulu juga ada. Juga ada ya? Yang belajar komputer mulai awal itu. Berarti sebelum SMA Al-Kamal ini berdiri sudah ada kursus komputer di sini Pak. Bangunan ini sudah ada belum Pak? Belum, kalau ini dulu masih musola kalau bangunan sekolah itu. SMA Al-Kamal berdiri mulai didirikan di pondasi kalau nggak salah tahun 2000 ya, mungkin selesai 2002 mulai SMA dibuka. Jadi dulu tahun 98 itu Yayasan Al-Kamal banyak usaha-usaha termasuk kelas jauh perkuliahan ya, termasuk LP2 SDM dulu ada bahasa Inggris ada komputer juga ada, bahasa Arab juga ada dulu untuk di bidang. Dulu kabarnya juga dengan istri Pak untuk isi kursus komputer. Dulu ya, itu awalnya ya ceritanya. Memang dekat dengan istri kan di lembaga komputer itu. Oh gitu. Iya. Berarti dulu teman ketika jenengan ngisi kursus komputer. Iya, dulu kenalnya di situ ketemunya. Jenengan asli mana Pak dulu? Kalau saya asli dari Jombang. Asli Jombang. Jombang, lahir di Jombang. Ya. Kok bisa di sini Pak? Itu berarti jenengan sekolah Pak? Domisili sini karena ada niatan dari keluarga Pak Mustafa Sueb. Kan saya kan adik kandung dari Bu Nurul ya, kan dari bapak saya kan saya. Saya ditarik ke sini supaya untuk menambah pengalaman, akhirnya ditarik untuk membuka lembaga LPK komputer itu. Oh, itu setelah lulus SMA aja kan? Saya dulu dari STM. STM? STM-nya apa Pak? Saya STM di Jombang jurusan teknik mesin. STM teknik mesin? Iya, adalah ya, seperti membubut las dulu itu. Tiap hari saya pegangnya itu kalau waktu sekolah itu. Sekarang masih ingat gak Pak cara-cara bubut, ngelas? Ya mungkin kalau dikenalkan lagi alatnya mungkin ya sedikit banyak kan belajar lagi karena sekarang sudah lebih canggih itu. Nah, itu bisa menjadi potensi Pak di SMA Islam Al-Kamal ini meskipun memang basisnya adalah SMA, tidak ada salahnya ketika nanti ada kegiatan ekstrakurikuler di bidang pembubutan ya. Pembubutan. Yang jelas tidak bubut ayam. Itu yang penting. Enggak, ini kembali ke tadi Pak. Jadi jenengan dulu ngisi kursus komputer di sini duet bersama istri. Dulu belum istri kan ya? Dulu belum. Ceritanya gimana Pak? Dulu bisa ketemu gitu gimana prosesnya? Ya dulu kan saya ada teman di les ini ternyata dia sudah pindah kuliah, terus itu dia diajak temennya yang kuliah ini, yang dulu teman saya di sini. Oh berarti temannya jenengan itu ya? Teman saya ya dulu ya terus dikenalkan terus daftar ke sini. Daftar di sini itu isi kursus apa dia sebagai siswa kursus? Kursus, dia juga alumni dari LPK Mugen dulu punya bekal untuk berarti daftar di sini untuk ngisi kursus komputer gitu. Iya. Akhirnya duet jenengan sama beliau. Bertahun-tahun ya. Ngajar. Ya, menerima rental komputer dan ngajar les itu gitu. Itu belum jadi istri ya? Belum. Kemudian itu, gimana jalannya Pak sampai menjadi istri itu? Itu banyak ceritanya. Ini banyak masa lalu yang bersejarah di situ. Oh gitu ya. Ternyata dari bersama-sama ngisi kursus komputer setiap harinya bersama, saling cari-cari pandang, curi-curi pandang gitu ya. Iya, paling ya bener kata orang dulu terus jalan sekolah kulina itu.
Jadi tresno jalanan saka kulino ya. Jadi ini bagus ya. Jadi kalau dilihat dari jenengan ini sudah 21 tahun berkecimpung di bidang komputer. Ya. Bahkan perjalanan cinta panjenengan itu berawal juga dari komputer gitu ya. Ya, kalau itu. Nah, itu luar biasa ya. Jadi perjalanan cinta dari komputer. Ya. Kemudian kembali ke sini Pak. Jadi dulu panjenengan mengambil mata kuliah sarjana hukum. Ya. Pertama kali jenengan ngajar di Sian adalah langsung ngajar komputer. Betul. Nah, itu bagaimana Pak? Strategi panjenengan kita kan menghadapi persoalan yang berbeda dari linearitas keilmuan yang panjenengan ambil di perkuliahan. Oh, kalau di sekolah di Mabel memang kan saya ada basic skill di komputer ya. Jadi di SMA ini juga membutuhkan mengisi ekstra. Kalau dulu belum ada Mabel komputer Pak. Belum ada. Ya, jadi komputer seperti ekstranya. Jadi ekstra komputer di SMA dulu. Ekstra komputer di sini. Untuk menambah skill anak-anak itu. Tahun 2000 jenengan sudah memiliki keterampilan atau kompetensi di bidang komputer, itu tentu sudah luar biasa. Wah, itu masih langka Pak. Masih langka. Di tahun itu dulu banyak wartel-wartel itu yang kalau sekarang kan sekarang nggak pernah lihat wartel untuk nelpon itu. Dulu ada LPK, ada wartel. Kalau dulu jenengan ingat Pak, komputer masa itu harganya berapa Pak? Kalau sama saya itu ya, kalau baru yang kurang tahu, mungkin kalau masih second ya sekitar 2 juta, 3 juta itu waktu itu. Jenengan fokusnya di bidang komputer itu apa Pak? Apa perangkat lunak atau apa? Atau di pemrogram? aplikasinya saya. Di aplikasi. Iya. Jadi pengguna saja, tidak di programan. Tidak di program. Tapi hal-hal yang berkaitan komputer tentu sudah tidak asing di jenengan. Iya, minimal ya tahu lah istilahnya. Sejak tahun 2000 sampai saat ini jenengan berkecimpung dengan komputer. Ya. Tapi dengan perkembangan teknologi saya menjadi bodoh lagi Pak. Loh, karena bisa? Banyak teknik program baru yang saya belum kenal karena belum saya pelajari, tapi banyak muncul aplikasi baru yang lebih canggih ya. Saya kan masih menonton mungkin aplikasi yang lama-lama saya pelajari, tapi harus perlu ikut update Pak. Karena sekarang banyak aplikasi yang teknologinya lebih canggih untuk mengikuti perkembangan zaman ini. Gitu ya. Kan sekarang banyak orang sudah mahir di bidang IT, termasuk desain grafis, terus bidang desain web dan lain-lain, itu sekarang lebih banyak yang menekuni di antaranya itu. Dengan perubahan kebijakan dari pemerintah yang dulu ada mata pelajaran komputer di SMA, sekarang di SMA Kamal tidak ada mata pelajaran komputer. Kemudian SMA Kamal ini kalau kita lihat memang punya lab komputer, jenengan juga sebagai kepala laboratorium komputer ya? Iya itu. Nah, kemudian ketika tidak ada mata pelajaran komputer, bagaimana pemanfaatan laboratorium komputer ini Pak saat ini? Sementara ini ya dipakai untuk anak-anak yang membutuhkan saja Pak, karena belum ada diprogramkan untuk penambahan life skill ya. Insya Allah tahun-tahun akan datang kita programkan khusus Pak untuk life skill anak. Karena saya rasa komputer menjadi kurang diminati anak karena tidak diikuti program-program yang di sekolah. Kalau kita programkan, mungkin anak-anak akan lebih mengenal. Sekarang anak-anak kan hanya di HP saja yang dikuasai, tapi untuk program komputer yang versi komputer jarang dikuasai. Apalagi kalau di dunia pekerjaan yang dibutuhkan real kegiatan di komputer, bukan di aplikasi HP itu. Oh gitu ya. Jadi kurikulum kan memang ada kurikulum nasional, kurikulum daerah, dan kurikulum institusional, yakni kurikulum sekolah atau lembaga. Berarti ketika komputer, mata pelajaran komputer ini dimasukkan sebagai kurikulum institusi atau kurikulum lembaga tidak bisa berarti Pak? Saat ini, kebijakan kurikulum saat ini. Kalau di kurikulum kan itu harus ada izin dari provinsi Pak itu. Masuk muatan lokal biasanya kan itu. Itu kan harus ada izin resmi biasanya itu. Mungkin kalau di bidang keterampilan kan di situ ada mapel khusus keterampilan dan bahasa asing. Nah itu bisa diambil kalau yang itu diikuti. Tapi sekarang sudah diisi bahasa asingnya bahasa Arab. Tadi kan harus salah satu yang mengisi jam itu. Oh berarti antara keterampilan dengan bahasa itu dipilih salah satu? Iya, karena itu satu pilihan untuk satu titik mapel. Dua-duanya nggak boleh berarti? Ya tapi mungkin kalau boleh ya membagi waktu. Jamnya ini yang sulit ya? Iya, jamnya sulit. Artinya pada kebijakan kurikulum saat ini untuk mata pelajaran komputer itu bukan kok dihilangkan, betul nih?
Kalau di kurikulumnya memang nggak muncul Pak di situ. Nggak muncul. Iya, nggak muncul. Hanya saja memang sekolah diberikan pilihan pada pembelajaran keterampilan dan bahasa itu, kalau memang memilih salah satu dari keterampilan atau bahasa bisa. Oke. Tapi hasil rapat kemarin kita kan sudah menyusun rencana untuk keunggulan sekolah kita. Mungkin Bapak kemarin nggak mengikuti secara penuh. Iya. Nah, di antaranya program-program yang diunggulkan di SMA Kawan adalah program teknik komputer itu Pak. Nanti anak-anak dikasih jam khusus untuk mengikuti, untuk memilih mana-mana program unggulan yang ditawarkan di SMA. Jadi program ini berkelanjutan Pak. Jadi satu kelas 10 sampai kelas 3 harus berlanjut. Satu titik pilihan yang diikuti anak itu yang harus digembleng sampai kelas 3 supaya benar-benar menguasai dan mahir gitu. Nah, selain komputer, kemarin kita sudah menyusun beberapa program. Ada tata rias, tata busana, dan ada lagi sinematografi ya kalau salah itu. Cuma termasuk salah satu program unggulan yang akan kita gembleng untuk masa yang akan datang itu. Ya, oke. Jadi memang kalau kita menguat terkait dengan kurikulum memang berkaitan dengan bagaimana berjalannya sebuah pembelajaran di sekolah gitu. Jadi tadi bagus kalau kita bicara terkait dengan keunggulan SMA. Nah, SMA Kamal ini kan akreditasinya A gitu ya. Iya, betul. Jadi kemarin telah dirapatkan untuk membuat keunggulan sekolah gitu. Berarti salah satu strategi nanti yang akan dibidik adalah teknik komputer gitu. Di antaranya itu kita punya 5 program kemarin hasil rapat itu. Berarti nanti strateginya program unggulan ini di bidang komputer ini nanti masuk di dalam kegiatan intra apa ekstra? Rencana kita di intra Pak. Jadi nanti kita memasukkan 3 jam pelajaran setiap minggunya. Setiap minggu 3 jam pelajaran untuk satu kelas. Itu pilihan anak. Karena ini program unggulan. Jadi anak siapa saja yang mengambil pilihan ini berarti itu yang mengikuti tiap minggunya. Jadi bisa moving kelas 3, kelas 1 gitu berarti itu. Dan kalau memang komputernya terbatas itu ya sementara kuotanya dibatasi jumlah komputer. Berarti nanti manajerialnya sesuai dengan pilihan anak, bukan jadwal itu masuk per kelas boten gitu. Bukan, itu memang pilihan wajib dipilih salah satu untuk program unggulan Pak. Katakan anak pilih program komputer, jadi nanti dia nggak perlu memilih program unggulan yang lain, jadi supaya runtut, supaya nanti punya skill bagus di bidang ini dan sebagai modal untuk dunia kerja nanti setelah lulus SMA. Karena mayoritas di SMA kita anak-anak langsung kerja daripada yang kuliah kan itu. Itu maka unggulan itu dicanangkan untuk itu. Baik, biar agak santai diminum dulu Pak. Oke, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ya. Diminum dulu. Memang kalau kita bicara kurikulum ini bicaranya serius Pak. Ya, masalah ya harus serius. Ini sebuah konten itu. Jadi konten dalam sebuah institusi pendidikan ya kurikulum ini yang paling penting, itu fundamental sekali. Baik, Pak Didi, kurikulum ini mengalami beberapa kali perubahan. Jadi bagaimana pengalaman jenengan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum terhadap perubahan kurikulum dari masa ke masa ini? Wah, itu mulai ada kurikulum dulu, kurikulum 2006 kalau masalah KTSP itu banyak disusukan teknik elaborasi berkarakter itu. Ya, terus kemarin ada perkembangan lagi kurikulum tahun 2000 berapa itu? 17 KTSP ya. Awalnya KTSP ya. Ya, kurikulum tahun ke-13. Sekarang lagi ada kurikulum versi yang terbaru kan yang lebih di sekolah Merdeka itu kan. Satu lembar untuk rencana pembelajaran itu. Saya mengikuti sampai 3 masa itu untuk di SMA ini. Jadi dulu KPK itu jeneng ya, KPK 2004 Pak. KPK ya. Ya, KPK 2004, kemudian KTSP 2007 KTSP 2006 ya. 2006 2007, kemudian 2013 Kurtilas kurikulum 2013. Ya. Kemudian kalau jenengan kita tanya konten yang menjadi ciri khas dari kurikulum SMA saat ini apa? Maksudnya ciri khas dari kurikulumnya, dari konten kurikulumnya yang menjadi pembeda dari kurikulum sebelumnya apa? Kalau di situ memang banyak diterapkan beberapa karakter yang harus dilaksanakan di situ Pak. Jadi ada seperti untuk saat ini ada ditambahkan profil pemuda Pancasila.
profil pemuda Pancasila. Iya, setiap kurikulum harus memiliki karakter itu. Ada. Implikasinya seperti apa? Bukti realnya bahwa kurikulum pemuda Pancasila ini bahwa siswa itu diarahkan kemana kira-kira? Intinya anak-anak itu harus bisa mengikuti di antara 6 program itu. Ada kemandirian, ya. Anak-anak harus mandiri, ya. Seperti itu. Ada keagamaan, anak harus menjalani perintah agama dengan baik, kan itu. Dan gotong royong itu harus diterapkan di dalam kurikulum itu. Jadi anak-anak harus mengikuti dan menjalani kalau di ajaran itu. Ini baru masa tataran sosialisasi Pak ya, untuk profil pelajar. Ya, masih digeber untuk disosialisasikan untuk saat-saat ini. Ini belum berarti ya? Belum diterapkan, tapi sudah mulai harus menyusun itu Pak. Jadi profil pelajar Pancasila, karena ini mungkin memang dimaksudkan untuk meningkatkan nasionalisme muda. Di antaranya ya, itu. Di masa-masa yang bebas seperti ini, ekstra bebas ya, tidak hanya bebas tapi ekstra bebas. Ini sebagai filter di sekolah, kita membentengi anak-anak kita untuk memiliki sikap-sikap nasionalisme. Pak Didi ya, sebagaimana yang saya tahu, jenengan ini kan juga punya kesibukan di luar sekolah. Ya, jenengan juga kalau saya lihat itu jenengan kalau berangkat sekolah pakai sepeda motor plat merah Pak. Oh, itu dipinjemin negara ya. Loh, kok bisa Pak? Itu motor apa Pak? Plat merah itu Pak? Itu inventaris dari lembaga desa Pak. Itu saya dikasih tanggung jawab oleh teman-teman sebagai ketua BPD di desa. Wah, selamat Pak. Akhirnya ya saya pakai lah. Karena nggak ada yang pakai, saya pakai. Iya betul ya. Ternyata saat ini jenengan selain sebagai wakil kepala sekolah budaya kurikulum di SMA Al-Kamal, merangkap juga sebagai kepala laboratorium komputer ya. Siap, betul. Banyak Pak, Anda Pak. Banyak job Pak kali ini. Ya. Anda di luar ya, ternyata juga berkiprah di dalam lembaga masyarakat tingkat pemerintahan desa sebagai ketua BPD. Sehingga dapat kendaraan dinas. Inventaris. Luar biasa ya. Sudah berapa periode Pak jadi BPD Pak? Saya BPD ini periode ketiga. Saya mulai tahun 2004 sudah menduduki di BPD. Ini periode yang terakhir ketika saya dikasih wewenang untuk memimpin di lembaga itu. Luar biasa. Pak Didi, jenengan ini kan sebelum jadi BPD berkiprah di lingkungan masyarakat, jenengan sudah lama di lingkungan pendidikan. Tentu jenengan sebagai insan pendidikan, ini apakah ada perbedaan bagaimana iklim di dunia sekolah dengan iklim di dunia pemerintahan desa? Perbedaannya di mana Pak kira-kira? Ya mungkin ya, struktur masyarakatnya saja Pak. Iya, kalau sini kan dengan anak-anak, kalau itu kan banyak masyarakat yang bervariasi karakternya itu. Jadi kompleksitasnya lebih kompleks di sekolah apa di masyarakat Pak? Kompleksnya di masyarakat Pak. Banyak masalahnya di masyarakat. Ya, jadi memang ini betul Pak ya. Jadi kalau di sekolah kita berhadapan dengan para siswa seusia-usia segitu saja, berkaitan dengan bagaimana proses pembelajaran, dan Anda di desa ini bersinggungan dengan semua usia gitu ya. Iya. Dari anak-anak sampai orang tua ya. Namun saya yakin di dalam insan pendidik panjenengan sebagai insan pendidik tentu memberikan bekal yang luar biasa di dalam mengabdi di pemerintahan desa gitu. Iya betul. Sejauh mana Pak ini latar belakang panjenengan ini bisa memberikan sebuah modal ya, untuk kegiatan panjenengan di desa? Ya, saya memberikan inisiatif ide-ide yang kira-kira selama ini kurang sreg di pemerintahan. Jadi saya kasih gambaran usulan-usulan yang sewajarnya yang patut dijalankan itu seperti itu. Saya sering memberikan masukan lah di dalam pemerintahan. Ini ketahui kurang sip, kita benahi gini Pak gitu. Ada beberapa kegiatan yang saya beri masukan-masukan itu. Jadi BPD ini kan ada sebagai legislator di tingkat desa ya? Iya betul. Jadi legislator di tingkat desa bagaimana mengawal perjalanan pemerintahan desa begitu. Jadi ini akan menjadi sebuah chemistry yang sangat bagus Pak. Bagaimana jenengan di sekolah mengabdi di lingkungan pendidikan, kemudian di desa jenengan mengabdi di lingkungan masyarakat. Tentu ini akan menjadi sebuah perpaduan yang luar biasa, dan ini bisa dijalankan secara bersama gitu, dengan tidak saling mengganggu satu sama lainnya gitu nih Pak. Iya.
Selain itu juga ada lagi Pak di sana. Saya juga di struktur takmir masjid ya ikut di dalamnya di masjid. Saya sering melihat Pak, jenengan jamaah di masjid itu. Oh, itu rutin kegiatan di masjid ya. Itu lumrah lah ya, manusia gitu. Iya. Dekat Pak dengan masjid ya. Ya hanya 50 meter lah. 50 meter. Pak Didi ini berarti ketua BPD Desa Beluran apa? Kebeluran. Desa Kebeluran pada 2019-2026. Iya betul. Kemarin pemilihan. Ya itu dinilailah di wilayah saya. Ya. Saya calon tunggal, akhirnya kayak ikut pemilihan. Karena ada keuntungannya ada faktor kewilayahan. Iya sekarang kan per wilayah ada pemilihan ya, oleh tim-tim khusus yang milih itu. Jadi ini hal yang bisa kita pelajari saudara semua, bahwa beliau ini adalah salah satu wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, dan bagaimana kiprah beliau di desa sebagai takmir masjid besar sekretaris takmir masjid Kebeluran, dan beliau juga berkiprah di dalam pemerintahan desa sebagai ketua BPD. Artinya apa? Jadi beliau ini sebagai tokoh di sekolah, dan beliau juga menjadi tokoh di masyarakat desa. Ini luar biasa. Perlu juga tokoh Pak di Kebeluran ini Pak. Ya kalau saya seperti orang biasa lah. Istri asli Kebeluran ya? Asli Kebeluran. Ya, asli Kebeluran. Nah sehingga ini potensi Anda bisa menjabat sebagai ketua BPD di Kebeluran itu. Bukan masalah. Bukan masalah. Mungkin ya dari pengabdian lah. Gitu. Dari pengabdian. Saya kan periode ketiga mungkin ya dianggap sudah senior di BPD yang tahap sekarang kan gitu. Gitu. Dulu sebelumnya sebelum jadi BPD di desa? Saya kan 2 periode sebagai sekretaris gitu. Oh, 2 periode sebagai sekretaris. Ini kan ini periode ketiga yang terakhir. Periode ketiga masih boleh Pak? Kan untuk saat ini kan 3 periode termasuk kepala desa kan 3 periode. Jadi masih bisa mengikuti tahapan itu. Baik, di sesi terakhir ini Pak Didi, ya. Jadi kita jenengan sebagai bidang kurikulum di SMA Islam Al-Kamal ini Pak, bagaimana strategi yang jenengan bangun untuk meningkatkan kompetensi anak tentu di bidang penguasaan ilmu pengetahuan sesuai kurikulum SMA ini Pak? Oke. Ya, kita sudah tahu di saat-saat ini kita masih di masa pandemi ya. Kita tahu di kegiatan pembelajaran banyak kita lakukan di daring dan kurang maksimal. Yang itu saya akan malah membuat terobosan gimana kalau saat ini kita mulai dari simulasi tatap muka dan tatap muka, supaya anak bisa mendapatkan informasi dan bekal materi yang lebih daripada yang dilakukan di daring. Kita tahu di daring itu banyak anak-anak yang kurang sreg dengan kegiatan itu. Dengan mungkin juga mengalami sama. Kita banyak mengajar tapi siswanya nggak tahu di mana gitu. Akhirnya kita lakukan dengan tatap muka. Nah, supaya anak menambah pengetahuannya, supaya pengalaman dalam pendidikan itu banyak diterima daripada secara daring kurang maksimal kalau saya rasa itu. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang disiapkan dari bidang kurikulum untuk memonitoring bagaimana motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah Pak? Ya, untuk memotivasi mungkin kita sudah bagi tugas di bagian BK juga sudah banyak jeripayanya berkorban sampai menjemput bola di rumah-rumah itu, supaya anak-anak bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran itu Pak. Kalau memang banyak wali kelas juga kurang aktif perannya, termasuk kan peran di siswa kan pertama wali kelas ya, pembinaannya, absensinya paling enggak yang mengontrol di wali kelas dulu. Nah, baru nanti kita kerjasama kalau enggak bisa dibantu dengan guru BK itu. Karena banyak siswa-siswa yang kehadirannya masih kurang kalau dari presentasi untuk kegiatan KBM ini. Alhamdulillah saat ini sudah mulai membaik untuk kegiatan KBM, meskipun masih banyak yang kurang mendalami di kegiatan pendalaman materi itu. Oh begitu ya. Jadi ini kiprah beliau ya, bagaimana beliau sejak awal berdirinya SMA Islam Al-Kamal ini sudah berkiprah di bidang komputer sampai saat ini SMA sampai memiliki laboratorium komputer Pak ya. Siap, betul. Nah, mungkin di Sarang ini termasuk untuk sekolah swasta yang memiliki laboratorium komputer yang cukup besar Pak SMA ini. Kalau di sekeliling kita mungkin SMP Pak negeri.
SMP. Lebih banyak jumlahnya. Lebih banyak ya. Iya. Tapi untuk SMA sederajat mungkin ini yang kita yang cukup mungkin jadi seperti itu. Bagus ya, laboratorium komputernya. Jadi hal yang bisa kita pelajari dari beliau ini adalah bagaimana kiprah beliau di dalam lingkungan sekolah. Ya. Sebelum wakil kepala sekolah bidang kurikulum dulu pernah menjabat wakil kepala sekolah bidang apa, Pak? Baru kali ini, Pak. Baru kali ini menjabat wakil kepala sekolah. Itu padahal jadi guru SMA sejak tahun 2003. Katakan itu. Tapi kan jenengan selalu jadi kepala laboratorium komputer. Iya. Berarti yang belum ini adalah kepala sekolah. Ekspektasi ke depan ini, Pak, ya. Pengabdian panjenengan dari tahun 2000 sampai 2021 sudah 21 tahun di SMA Islam Al-Kamal ini. Hampir itu. Jenengan berarti salah satu saksi bagaimana SMA ini bisa berkembang sampai sepesat ini gitu ya. Betul sekali. Nah, kita tunggu Pak Didik bagaimana perjalanan karir panjenengan ke depan. The next kepala sekolah seharusnya bisa ya itu masih jangka panjang. Ya, karena kalau guru-guru senior ini kita lihat ya jenengan termasuk guru senior yang secara usia belum begitu tua gitu, masih muda, masih energik gitu. Kalau untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan SMA, saya yakin masih bisa. Baik, kita akhiri Pak Didi untuk sesi kita hari ini. Kita telah belajar banyak. Nah, ini sebagai closing statement panjenengan berikan sebuah pesan untuk siswa-siswi kita SMA Al-Kamal terkait dengan kegiatan pembelajaran kurikulum di sekolah. Ya, untuk siswa-siswi SMA Al-Kamal ya, perlu kalian ketahui bahwa nanti di SMA ini akan mencanangkan program keunggulan sekolah ya. Yang mana nanti semua siswa diberi bekal-bekal untuk di dunia kerja setelah lulus SMA, Pak. Itu program-program yang akan kita jalankan ke depan. Semoga apa yang kita berikan nanti bisa maksimal dan diterima oleh masyarakat sekitar. Bahwa Al-Kamal itu seperti ini sekarang kan itu. Itu yang akan kita kerjakan di periode yang akan datang ini. Oke. Baik sekali, ini sebuah program yang sangat bagus dan menjadi unggulan SMA Islam Al-Kamal bagaimana nanti membekali siswa ya, sebagaimana kurikulum di sekolah menengah kejuruan. Kita meskipun SMA tapi lulusannya nanti diusahakan untuk bisa siap untuk bekerja. Dan salah satu yang dibidik adalah keunggulan di bidang teknik komputer. Selamat berjumpa kembali dan kita tunggu kawan-kawan semua untuk menjadi keunggulan SMA kita di bidang teknik komputer. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.